Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang Threat Actor Tools. Ini adalah subtopik ketiga dari Network Security. Baik, kita mulai saja untuk Threat Actor Tools ini. Jadi di subchapter ini nanti sudah disiapkan di halaman netakad.com. Anda bisa login di sana, ada video yang menjelaskan tentang penetration testing tools, jadi tools untuk melakukan penetration testing di network. Tadi sempat sedikit diulas, dikenalkan apa itu penetration testing di pembicaraan sebelumnya. Kemudian akan menjelaskan tentang tipe-tipe jenis-jenis attack yang ada di sana. Kemudian untuk attack tool sendiri, kalau kita ingin melakukan eksploitasi untuk kerentanan di sebuah network, maka aktor tadi yang akan melakukan eksploitasi tadi tentu harus memiliki teknik dan dia harus memenuhi tools-nya. Nah, makin hari tools ini akan makin canggih dan bahkan akan semakin otomatis. Jadi tinggal dijalankan saja, dia akan secara otomatis melakukan kegiatannya itu. Sehingga jelas dengan demikian technical knowledge-nya, pengetahuan tentang bagaimana melakukan attack itu tidak harus terlalu tinggi. Nah, di bagian di sana di network di NetAcad ini ada semacam, jadi makin tahun Anda lihat tool attack itu makin canggih dan technical knowledge akhirnya tidak perlu terlalu tinggi. Nah, ini tahun 2015 aja tools-nya makin canggih, sehingga technical knowledge tadinya yang sekitar tahun 95 itu dia harus memiliki knowledge yang tinggi, makin tahun makin tidak perlu knowledge yang tinggi. Jadi tinggal kemauan saja untuk melakukan attacking, cari tools-nya, nah itu bisa dilakukan. Nah, kemudian ini adalah evolusi dari security tools-nya tadi. Jadi mulai awal-awal dulu yang biasa dipakai baik white hat hacker maupun black hat hacker itu mulai dari yang namanya password cracker awal-awalnya. Jadi yang ini enggak terlalu ini ya. Yang jelas waktu itu yang kalau bisa melakukan crack password itu sudah cukup jago orangnya. Jadi biasanya sebagai password recovery, tapi di sisi lain bisa disebut sebagai password tracker. Karena selain sebetulnya untuk merecovery itu ternyata untuk kalangan tertentu ini digunakan untuk melakukan cracking. Jadi tergantung ya, kayak kita punya pisau. Pisau itu kalau seorang chef dipakai untuk memotong-motong sayur, daging untuk masak. Tapi kalau seorang pisau tadi bawa begal itu untuk lain ya. Jadi tergantung man behind. Jadi orang yang menggunakan alat tersebut. Jadi awalnya itu alatnya memang untuk menolong ya password recovery, tapi karena yang menguasai alatnya orangnya lain, nggak punya etika dan sebagainya misalnya, atau dia penjahat, malah digunakan untuk yang lain. Nah, contoh untuk password cracking tool itu adalah, contohnya kalau Anda cari-cari itu ada namanya John Ripper, Crack, Lobcrack, Hydra, Rainbow Crack, dan Medusa. Namanya ngeri-ngeri ya. Kemudian yang berikutnya adalah wireless hacking tools. Jadi kalau tadi cuma nge-crack password, kemudian yang kedua adalah bagaimana dia nge-crack kalau di situ ada wireless, biasanya kan dilindungi dengan password dan sebagainya, atau dibuat tidak terbroadcast untuk SSID-nya. Nah, itu ternyata bisa digunakan menggunakan hacking tool namanya Aircrack Next Generation, Kismet. Ini cukup terkenal, Kismet, Aircrack, Kismet in SSID, Kismet, Parship, dan Vistambler. Ini cukup terkenal. Jadi
Biasanya kalau kita menggunakan Linux juga ada yang khusus, biasanya sudah dilengkapi, misalnya Anda menggunakan Kali Linux ya, Kali Linux. Nah ini biasanya dia sudah terintegrasi dengan alat-alatnya untuk sebetulnya untuk belajar tentang network security. Tapi kalau ya tadi, kalau orang yang di belakangnya jadi memang pada dasarnya memang dia tidak bermaksud baik ya, jadi kegiatannya jadi merugikan orang lain. Terus kemudian ada yang namanya setelah wireless hacking ada network scanning dan hacking tool. Nah biasanya scanning tool biasanya untuk melakukan probing, jadi memeriksa network device, memeriksa server, host dan sebagainya, di mana di sana tentunya kalau Anda lihat TCP ini kan, TCP atau UDP ini kan untuk service ya, ada di transport layer. Port-portnya yang terbuka pasti ada. Untuk service tertentu, portnya akan tertentu pula. Contohnya kalau Anda membuka layanan email, kemudian layanan browsing, itu kan HTTP ada 80 portnya yang terbuka, atau 8080. Dan itu kan sudah kita biar sebagai standar atau common sense-nya seperti itu. Atau misalnya untuk telnet itu ada sendiri, ketiga misalnya, terus kemudian yang SSH-nya pakai 22 dan sebagainya. Nah itu ada beberapa contohnya untuk melihat port-port yang terbuka, itu contohnya menggunakan Nmap, Superscan, Angry IP Scanner untuk melihat IP yang ada di sana, kemudian ada NetScan Tools. Kemudian ada yang namanya paket crafting tool. Jadi ini berubah dari listnya ini, ada banyak list yang dipakai untuk melakukan penetration testing tool. Paket crafting tool ini biasanya digunakan untuk menguji kehebatannya firewall-nya. Nah, biasanya dia menggunakan fork paket, dan adanya apa ini? Di sini ada Hping, Scapy, Socket, Yersinia, Netcat, Nping, dan Nemesis. Lalu kemudian paket sniffer. Paket sniffer ini adalah untuk capture dan menganalisa paket yang lewat. Biasanya lewat Ethernet LAN atau wireless LAN, itu akan bisa di-capture menggunakan paket sniffer. Biasanya adalah Wireshark, TCP-DUMP, Ethercap, Bsnif, Ether-E, Paros, Spider, Raptroxy, dan SSL Strip. Nah ini banyak nanti tools-tools yang sebetulnya banyak. Ada pakai sniffer yang Wireshark, ada yang versi Windows, ada yang di Linux juga. Lalu kemudian ada lagi berikutnya adalah rootkit detector. Nah rootkit detector itu biasanya digunakan oleh White Hat untuk mendetek adanya rootkits di sana. Contohnya ini AID dan sebagainya, OpenBSD, paket filter. Terus kemudian berikutnya adalah user to search vulnerabilities. Nah, biasanya untuk digunakan oleh white hat hacker ya, untuk melakukan sniff out. Sniff out itu apa ya? Men-scan, atau kalau sniff itu kan mengendus ya. Jadi dia akan melihat paket yang lewat dan sebagainya. Apa yang terjadi di dalam sebuah komputer dan sebagainya. Nah, ini contohnya sudah ada di sini. Lalu ada debugger. Nah, debugger ini tools biasanya dipakai oleh Black Hat untuk melakukan reverse engineering binary file. Binary file-nya di reverse, kemudian saat dia melakukan eksploitasi di sana. Debugger juga kalau Anda seorang programmer, debugger ini sering dipakai. Nah, beda kan kalau programmer dipakai untuk melakukan mencari di mana terjadi kesalahan. Kalau oleh hacker, black hat hacker dibalik. Jadi dia pakai untuk melakukan reverse engineer binary files. Ketika dia melakukan eksploitasi, atau kalau white hat dipakai untuk menganalisa malware. Jadi beda ya. Walaupun toolsnya sama, tapi penggunaannya tentang beda antara white hat sama black hat. Tergantung niatnya tadi. Kemudian ada yang namanya hacking operating system.
Nah, ini desain biasanya untuk operating system tertentu. Jadi dia adalah operating system yang sudah dibuat supaya dia bisa dilengkapi dengan tools-tools ini. Seperti biasanya tadi saya sedikit singgung di depan adalah Kali Linux, ada yang namanya Blackbox Linux. Ini adalah memang khusus operating system yang didesain dan disiapkan untuk melakukan pen test ya, penetration testing. Kemudian ada yang namanya encryption tool di sini. Nah, biasanya enkripsi itu menggunakan algoritma bagaimana untuk mengencode data untuk supaya tidak mudah dibaca oleh orang lain. Jadi misalnya ini VeraCrypt, Superset, OpenSSH, OpenSSL, dan sebagainya. Terus kemudian ada Vulnerability Exploitation Tool. Ini adalah tools-nya untuk mengidentifikasi apakah remote host-nya ini rentan terhadap security attack. Nah, dia ada Metasploit dan sebagainya. Ada NetSparker. Kemudian ada vulnerability scanner. Jadi untuk melakukan scan ya, men-scan kira-kira port-portnya yang teridentifikasi yang terbuka apa. Kemudian kalau dia terjadi kerentanan, maka dia akan scan, dia akan melakukan scanning di virtual machine, kemudian di bring your own device, jadi Anda membawa device-nya sendiri kantor misalnya, terus kemudian di client database, nah ini akan dilakukan. Contohnya ini, Core Impact, Sign, OpenVS, dan sebagainya. Terus kemudian kita bicara tadi tentang toolsnya, kita lihat ke tipe jenis serangannya. Yang pertama adalah eavesdropping attack. Eavesdropping itu adalah apa ya? Kalau kita bilang itu kepo. Jadi aktornya itu pengen tahu, mengcapture, mendengarkan traffic yang ada di network. Jadi dia melakukan sniffing di sana. Kemudian yang kedua adalah kalau yang pertama untuk cuma kepo aja pengen tahu. Yang kedua adalah data modification attack. Nah, ini apabila dia pengen mengcapture namanya enterprise traffic, ini kan sangat ini ya, sangat diperlukan apalagi kalau dia kompetitornya. Jadi mereka yang sedang komunikasi tidak tahu kalau sedang di capture. Kemudian ada IP address spoofing attack. Nah, dia akan membuat IP paket yang seolah-olah mirip dengan yang ada di sana atau sebagai valid address di dalam corporate intranet tersebut. Lalu kemudian ada yang namanya password based attack. Nah, password based attack ini biasanya dia akan seolah-olah aktornya dia ingin mendapatkan user account yang valid di sana. Kemudian dia ingin mendapatkan hak yang sama dengan user aslinya di sana. Nah, itu yang dilakukan dia. Kemudian kalau yang mau di-attack itu adalah seorang admin, ya tentunya dia akan bisa melakukan banyak perubahan di jaringan atau di sistem tersebut. Kemudian ada yang namanya denial of service attack atau DOS. Nah, biasanya ini akan membanjiri ya, DOS ini akan membanjiri komputer dengan traffic di networknya. Kemudian karena dia overload, ada kemungkinan terus kayak hang, jadi komputernya jadi hang. Jadi dia nggak bisa ngerjakan apa-apa. Nah, biasanya yang diserang adalah server di sini. Ada lagi yang namanya man in the middle attack. Itu adalah kira-kira itu kalau di sini ada device, ini ada device, nah dia berada di sini. Dia ada di sini. Kira-kira di sini supaya apa? Supaya data yang lewat antar device ini dia bisa punya. Dia bisa mencatat dan sebagainya. Dia save capture. Terus kemudian ada compromise key attack. Nah, biasanya kalau compromise key ini kaitan dengan, tadi kan ada enkripsi ya. Nah, dia akan cari key-nya tadi supaya dia bisa membuka pesan-pesan yang dikirim oleh pengirim dan penerima dan dia bisa melihat.
Karena salah satu pengamanan adalah menggunakan enkripsi, tapi dia pengen mencari key-nya. Kemudian ada sniffer attack, ini adalah untuk memantau, untuk membaca, mengcapture, dan sebagainya. Jadi kalau paketnya tidak di-encrypt, itu akan dengan mudah si sniffer akan membaca isi paketnya. Baik, yang berikutnya adalah malware. Nah, malware ini kalau kita lihat selalu kalau ini ada seorang attacker atau black hat itu gambarnya ya seperti inilah penjahatnya. Nah, tadi adalah tools yang digunakan hacker. Nah, sekarang kira-kira apa saja sih malware-malware yang digunakan hacker untuk bisa mendapatkan akses ke end device. Nah, biasanya end device seperti ini itu biasanya rentan. End device itu di sini. End device. Ini rentan terhadap serangan. Nah, biasanya karena memang usernya biasanya tidak sadar ya kalau dia harus melakukan pengamanan terhadap alat-alatnya. Nah, yang pertama malware adalah biasanya berupa virus atau Trojan horse. Nah, biasanya ini adalah sering ya, dan ini biasanya kalau virus ini itu memerlukan tindakan dari pemiliknya atau manusia untuk dia menyebar dan menginfeksi komputer lain. Kemudian virus ini biasanya dibungkus, disembunyikan dengan software atau dokumen komputer. Ketika dibuka, maka virusnya akan mengeksekusi dan menginfeksi komputer. Nah, biasanya kalau yang saya tahu biasanya sih biasanya dalam bentuk gamenya dibuat semenarik mungkin, dia akan diunduh, terus kemudian ternyata di sini sudah ada malware di dalamnya, waktu dia dijalankan maka dia akan menyebar di sana. Atau di situs-situs underground lah, itu banyak juga bersebarnya itu karena di sana diberikan sesuatu yang namanya menarik, tapi kemudian di sana disisipi sesuatu yang bisa sebagai malware. Contohnya adalah misalnya di sana adalah apa ya, suatu gudang, suatu tempat di mana kita dapat sumber-sumber bajakan misalnya. Itu kan menarik ya karena tanpa membeli dan sebagainya, tapi hati-hati karena biasanya dia menyisipkan sesuatu di situ di dalam aplikasi tersebut sehingga waktu dijalankan mungkin akan tadi tipe-tipe yang ada di depan tadi bisa muncul. Nah, apa yang bisa dilakukan virus yaitu akan mengubah atau menghapus filenya atau malah justru seluruh file yang ada di thread. Kemudian komputernya akan puting-puting terus, kemudian aplikasinya korup, kemudian dia akan ngambil sensitif informasi, kemudian bisa mengakses email untuk disebarkan, kemudian dia akan dorman ya, pura-pura mati sampai suatu saat aktornya itu menghidupkan secara remote. Jadi bisa jadi seperti itu, nggak langsung terjadi. Nah, untuk virus dan Trojan horse ini biasanya contohnya adalah boot sector virus. Nah, itu biasanya menginfeksi boot sector di file partition table dan auto file system. Ada yang namanya, nah kalau sudah di boot sector biasanya ya agak susahnya karena dia kan berada di atas sistem ya. Kemudian ada firmware virus. Jadi itu akan menyerang device firmware-nya. Kemudian ada makro. Nah, biasanya ini dimasukkan di Microsoft Office, makronya ini. Terus kemudian ada program virus. Nah, ini yang dia akan menginfeksi di executable program. Ada script virus, itu akan menyerang interpreter operating system yang dia gunakan untuk mengeksekusi skripnya. Nah, kemudian untuk yang dilakukan itu adalah akan mengganggu si sistem di sini. Jadi Trojan horse itu juga
misalnya free online program, misalnya komputer games itu rentan ya biasanya di CCP ini. Nah, ini kalau Trojan Horse agak beda dengan virus tadi. Kalau virus kan perlu campur tangan usernya, orang. Nah, kalau Trojan Horse itu bisa digunakan remote access ya, artinya dia akan mengenable remote access tanpa sepengetahuan pemilik sistem atau komputer. Dia juga bisa mengirimkan data, jadi sensitif data, misalnya password, kan kumpulan password kalau kita lihat akan dicatat di Chrome misalnya, yang password itu kan di Chrome, di Firefox, itu kan disimpan, nah itu bisa diambil dan dikirim ke pemiliknya, pemilik Trojannya. Kemudian jika bersifat destruktif, bisa mendelete file, bisa melakukan korupsi atau merusak file. Kemudian ada proxy, jadi Trojan Horse akan menggunakan komputer yang sebagai korbannya tadi, dia akan ditindak seolah-olah sebagai device asal untuk menjalankan penyerangan yang berikutnya. Jadi lompat ya, dia meminjam itu. Kemudian dia bisa melakukan file transfer protocol. Jadi bisa tadi ya, berkaitan dengan remote access, dia bisa melakukan transfer file si pemilik trojannya. Kemudian security software disable, artinya dia bisa mendisable firewall dan sebagainya, antivirus dan sebagainya. Nah, ini bisa disable oleh Trojan Horse, kemudian melakukan denial of service, mengganggu kinerja network, bisa sampai hang, bisa juga menyebabkan terganggu. Kemudian ada yang nama keylogger, jadi kalau kita ngetik dan sebagainya, dia bisa mencatat dan bisa mengirimkan misalnya credit card number, kemudian dengan mencatat papan ketik ya, keyboard yang kita ketikkan lewat ke web. Kemudian tipe-tipe malware, yang pertama adalah adware. Jadi ada yang namanya adware, itu biasanya ini mengganggu karena biasanya didistribusikan saat Anda mendownload online software. Kemudian adware itu kan sifatnya iklan ya. Ada pop-up window yang mengganggu ya. Jadi kalau kita close dia muncul lagi, kita close baru sebentar muncul lagi. Terus kemudian ada ransomware. Ransomware ini adalah serangan akan mengencrypt file-file yang ada di device kita. Terus kalau kemudian dia minta bayaran ya, kalau nggak dibayar nanti dikasih waktu biasanya beberapa saat, kemudian si file-file kita bisa terhapus oleh ransomware. Nah, contohnya WannaCry kemarin ya, tak berapa tahun yang lalu, terus kemudian ada TP Locker, dia minta tebusan. Nah, kemudian yang berikutnya ada rootkit. Nah, rootkit ini digunakan untuk digunakan supaya dia bisa sebagai administrator. Bisa, kalau dia sebagai administrator, dia bisa melakukan manajemen di device, misalnya sampai menginstall, disable dan sebagainya, mendisable antivirus dan sebagainya. Kemudian ada spyware, ini kalau spy itu kan mata-mata ya, dia bisa memata-matai kegiatan kita menggunakan ini, apa kita browsing kemana aja, misalnya dia catat di sini. Lalu ada worm. Nah, worm ini yang merusak juga ini. Jadi kalau worm dijalankan, biasanya nanti dia akan self-replicating ya. Dia akan beranak pinak secara otomatis, kemudian bisa menyerang network, menyerang device dan sebagainya. Yang jelas dia akan mengganggu network operation. Nah, itu untuk beberapa tipe malware yang kita pelajari di sesi kali ini. Untuk yang selanjutnya kita akan ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.